Hai guys, balik lagi nih di podcast Apa Sih Kata Remaja bareng aku Saina. Dan aku Michelle. Oke, kembali lagi bersama saya Michelle mewakili para generasi muda dalam menyerahkan isi hatinya. Asik. Asik. Oke, sebelum kita mulai podcast hari ini ya Shell, kita mau ngucapin dulu nih. Ayo kita sampaikan buat para ibu-ibu yang ada di Indonesia. Selamat Hari Ibu untuk para wanita hebat di Indonesia. Yeay. Jadi guys, hari ini tuh bertepatan banget nih sama Hari Ibu di Hari Ibunya Indonesia ya. Iya. Karena hari ini tuh tanggal 22 Desember 2022. Cakep tuh tanggalnya tuh ya. Iya, 22 gitu ya. Nggak jadiin tanggal jadian tuh Shell. Apa nih? Sama itu, yang itu. Oke, jadi Hari Ibu di Indonesia tuh beda ya sama hari Ibu. Tanggalnya yang beda gitu. Nah, jadi tuh Hari Ibu di Indonesia nih kenapa 22 Desember dibilang atau dianggap sebagai peringatan Hari Ibu itu tuh berawal dari Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali dilakukan di Yogyakarta. Aku baru tahu nih ada Kongres Perempuan nih. Keren juga ya? Aku juga baru tahu sih. Apa dulu pas sekolah nggak di spill gitu ya? Bahkan dikasih tahu aja kan, tau gak sih ada tahu Kongres Perempuan gitu? Itu aja tuh nggak pernah. Karena itu kan bagian dari sejarah kan ya harusnya. Iya kan. Jadi kan kita tahu nih, oh siapa sih yang pertama kali mengidekan Hari Ibu ini gitu kan. Ya, jadi kongres tuh berlangsungnya tuh dari tanggal 22 sampai 25 Desember 1928. Oh, berarti itu pas banget sama itu ya, Hari Sumpah Pemuda ya. Misalnya tahunnya Sumpah Pemuda. Nah, habis itu dari kongres itu tuh ya terbentuklah Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia. Tuh. Abis itu kan tadi kan kongresnya tuh 1928 ya kan? Ya. Nah, 1 tahun kemudian di tahun 1929 dia berubah nama nih. Tadi kan awalnya Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia. Habis itu dia ganti nama jadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia. Gitu. Oh, kayaknya ini pernah ada di sejarah deh. Aku inget deh. Keren banget. Iya, tahu. Ya, aku inget pas lama-lama aku inget-inget gitu kan nama-namanya. Iya nih, aku pernah belajar. Ada kok di SMA waktu kayaknya kelas 11 deh belajarnya deh. Nggak tahu ya, aku lupa. Pokoknya aku inget di SMA pernah belajar ini sih. Tapi cuma belajar itu kayak, karena ini juga materinya tuh nyempil gitu loh, bukan yang kayak satu materi gitu. Jadi jadi kurang inget kali ya. Nah, terus Kongres Perempuan ini tuh diadain lagi nih untuk kedua kalinya di Jakarta. Tadi yang pertama di mana, Shell? Gimana ya? Ini kita kuis dadakan ya. Aduh, aku cuma inget Yogyakarta. Yoi, betul. 100 buat Shell. Jadi selain bikin podcast nih, kita juga belajar ya. Nah, terus tadi Kongres Perempuan Indonesia diadain lagi kedua kalinya di Jakarta tahun 1935. Nah, Kongres Perempuan yang kedua ini menghasilkan Badan Kongres Perempuan Indonesia dan ditetapkan fungsi utama ibu bangsa, yaitu berkewajiban menumbuhkan serta mendidik generasi baru yang lebih menyadari dan lebih tebal rasa kebangsaannya. Jadi mungkin dia tuh pengen para ibu di Indonesia tuh bisa mendidik anak-anaknya tuh supaya jiwa nasionalismenya gitu ya lebih kental lagi gitu mungkin ya. Iya. Terus ada lagi nih Kongres Perempuan Indonesia yang ketiga. Banyak ya? Iya, agak banyak emang. Di tahun 1938. Nah, di Kongres Perempuan yang ketiga ini akhirnya ditetapkanlah tanggal 22 Desember itu sebagai Hari Ibu. Gitu guys. Jadi melalui 3 tahapan gitu ya istilahnya ya, barulah ditetapkan nih.
Wah. Keren juga nih ya. Ini kita belajar sejarah, seru juga ya. Apa besok-besok apa sih? Ya ternyata perjalanannya panjang ya. Cuma buat menetapkan hari ibu doang tuh panjang banget gitu. Dan jangan besok kita perlu kali sih bikin satu episode atau 2 episode belajar sejarah gitu ya. Boleh dong. Kita undang guru sejarah kita. Oke, itu ya tadi ya guys ya, sedikit cuplikan ya tentang sejarah gimana sih 22 Desember bisa ditetapkan sebagai hari ibu yang berlaku di Indonesia gitu. Nah, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol santai nih yang berhubungan sama ibu kita masing-masing. Asik. Kamu deket nggak sama mamamu? Kamu manggilnya apa nih? Mama, ibu, mami, bunda? Mommy ya. Mommy. Hai mommy. Mama. Oh, mama. Itu emang dari awal, misalnya dari kecil atau dulu pas kecil sempet panggil apa gitu? Enggak sih. Manggilnya mama sih. Sama. Dari bayi, dari baru lahir itu. Orang kan kalau bayi kan lahirnya tuh nangis ya kan. Kalau kamu lahir langsung ngomong mama gitu. Ya kan berbeda gitu ya. Tapi kamu sempat ini gak sih pengen gitu panggil mamamu tuh dengan panggilan lain? Nggak tahu ya, karena gini, kalau aku ngerasa kalau misalkan manggilnya ibu tuh terlalu formal gimana gitu ya, kayak ibu dan bapak ya. Iya, kayak agak enak gitu kan. Terus kalau manggil mami tuh kayak nggak tahu ya, kalau aku nggak cocok aja gitu loh di aku gitu. Dulu tuh di pikiran orang-orang kalau anak yang manggil ibunya mami tuh anak orang kaya. Nah iya bener. Padahal tapi jujur ya, ya orang masa panggilan aja bisa menentukan satu sosial seseorang tuh. Padahal sebenarnya sih enggak sih ya. Mungkin karena terbiasa pakai bahasa Inggris kali ya. Jadi mami. Iya kayak mommy gitu kan. Tapi kan kalau Indonesia dia mami gitu kali ya. Jadi udah gitu. Terus apalagi bunda ya. Kalau bunda kalau bunda tuh ini bunda tuh ini banget ya. Apa ya? Keibuan banget. Iya, apa ya? Kayak itu hanya cocok untuk emak-emak yang kalem gitu modelnya. Iya, bener-bener bunda. Yang ini yang apa tuh namanya yang bunda. Pokoknya yang kalem-kalem gitu deh. Tidak cocok untuk mama saya pokoknya deh ya. Tadi aku pengen ngomong apa ya, tiba-tiba lupa. Ya, lupa deh nih. Ya, bunda. Apa ya? Tadi kita ngomong kan ibu, mama. Oh ya, aku juga ada manggil, harusnya sih manggilnya tante, tapi aku manggilnya mami. Nggak tahu kenapa ya. Jadi harusnya panggilnya Tante Foni sama Tante Modi, tapi aku bilangnya dari dulu sampai sekarang Mami Foni, Mami Modi gitu. Terus suaminya mereka aku panggil papi. Dia sama tuh kayak ada sepupu aku juga gitu, kalau manggil mama papa aku kayak manggilnya pasti Mama Endah, Papa Johan gitu. Iya. Papa manggil kan. Aku juga sih panggilnya mama dari dulu. Cuman aku sempet kepikiran gitu loh, kenapa sih gue dari dulu nggak disuruh panggilnya bunda aja? Seru, nggak suka deh. Gimana ya? Beda aja gitu loh. Mencerminkan kayak sedekat itu gitu nggak sih, kayak yang bener-bener kayak apa ya? Yang ini bundanya, kalau bunda tuh lebih ke yang apa sih, mungkin sering di rumah. Iya kayaknya gitu. Ya mungkin kalau ini kayak guys, kalau misalkan dari kalian nih yang ada manggil mamanya bunda kayak atau ibu atau mami dan lain sebagainya, coba ya kalian kasih tahu ke kita gitu ya, bedanya apa sih, kayak rasanya gimana gitu. Aneh banget apa ya vibes-nya gitu ya. Terus ada juga yang manggil emak kayak, mak sini mak. Kalau itu biasanya yang akrab, sebenarnya kita akrab sama ibu kita, cuman maksudnya yang akrabnya tuh yang mungkin emak rasa bestie gitu ya. Yo bro, apa kabar bro? Enggak, yo sis, apa kabar sis gitu. Ya saya juga sama emak saya agak kayak bestie juga sih, karena pakai lu gue juga gitu. Tapi seru gak sih jadinya tuh yang nggak yang agak nggak terlalu kaku gitu. Iya, jadi kalian kalau itu kayak ya gue nggak tahu sih gitu, ya lu aja tuh gimana gitu. Jadi apa ya, kayak
mungkin kalau orang yang belum tahu kayak dengernya kayak nggak sopan banget gitu kan. Yeah. Tapi kalau emang udah kita sendiri ya kayak biasa aja karena emang udah sehari-hari kayak gitu loh. Jadi ya udah. Aku aja kalau misalkan dengerin Michelle sama Mel ngomong tuh suka ketawa sendiri, soalnya lucu gitu, woy. Bener-bener kalau misalnya berantemnya tuh yang berantem kayak misalkan berantem anak kecil gitu loh, maksudnya kayak lu mah kan tadi udah gue bilangin, kayak gitu, jadi tuh gemes gitu loh, kerasa gitu apa ya, lucunya, so sweetnya gitu, kerasa pokoknya. Terus kamu seberapa deket nih sama Mama Endah? Deket lah ya, deket banget, deket gitu. Ya intinya deket lah ya. Coba di spill atau diceritain gitu, biar orang-orang tuh punya gambaran gitu seberapa deket gitu Michelle sama Mama Endah, mungkin dari kecil sampai sekarang. Terus mungkin ada perbedaan pendapat antara kamu sama mamamu, terus gimana gitu caranya supaya kalian tuh bisa menerima pendapat satu sama lain gitu. Oke. Sebenarnya kalau dibilang beda, aku ngerasa beda banget sih ya personality-nya gitu loh, karena kalau mamaku tuh tipe orangnya tuh yang kayak pokoknya emosi nomor 1, berantem nomor 1, berantem ayo gitu kan. Kayak emak gue siapa? Dia tuh kermai. Iya modelnya kayak gitu kan. Sedangkan kalau aku tuh lebih modelnya kayak ya udahlah biarin aja gitu kan. Kayak ya udah biarin aja. Tuh kayak mungkin dia begini, mungkin dia gini, jadi mencari positive thinking-nya gitu kan, positive sides-nya ada mungkin itu gitu kan. Dan aku yang lebih kayak mencoba untuk yaudahlah biarin aja, sabar aja gitu kan. Terus apa lagi ya, terus mungkin kalau mendeskripsikan kedekatannya kayak gimana gitu ya sebenarnya lebih makin gede rasanya udah bukan kayak mama sama anak lagi, lebih kayak temenan bestian gitu loh. Soalnya kayak misalkan biasanya kalau paling seru tuh kalau lagi jalan-jalan di mall gitu misalnya, terus ada ke toko baju gitu misalkan, terus kayak ya udah kayak bestian aja gitu, kita kayak nanya-nanya ini bagus gak sih gitu kan. Iya sama banget. Iya kan. Habis itu gini, kalau misalkan di mama nggak cukup, kamu yang pakai ya. Sama banget ya ampun. Gitu kan. Kayak pasti biasanya gini, atau kalau enggak mamaku lagi males nyoba gitu kan, terus nanti mamaku kayak nih cobain deh, ntar aku males gitu. Iya banget. Abis itu gini, maaf aku potong. Terus nanti mamaku bilang gini, kalau misalkan di kamu kegedean berarti di mama bisa, kalau misalkan di kamu ngepas di mama nggak bisa. Iya sama kayak gitu lah. Coba kalau aku kan badanku sama badan mamaku kan nggak terlalu beda jauh ya, jadi kayak kita tuh baju ganti-gantian aja gitu sih sebenarnya, baju, sepatu, celana gitu. Jadi kayak beli satu ya ntar tinggal ganti-gantian aja gitu biasanya. Seru itu. Iya jadi enak gitu kan. Nah cuman bedanya gini, kalau aku tuh lebih seneng pakai baju tuh yang oversize gitu loh. Jadi anggap aja misalkan nih aku ukuran L tuh bajunya cukup di aku gitu misalnya, tapi aku lebih suka nyari yang kalau bisa ada yang sampai 3XL gitu misalnya, jadi bener-bener segombrong itu gitu loh, kayak seneng aja gitu kan. Sedangkan kalau mamaku nggak suka, senangnya tuh yang nggak ngepres banget sih, cuma misalnya kayak yang pada ukurannya gitu lah ya, size-nya dia gitu. Makanya kadang nggak kayak jangan yang gede-gede dong gitu kan, tapi giliran aku ya kayak nggak mau, aku maunya yang gede banget gitu kan. Terus kayak ya begitulah. Terus apa lagi ya, terus ini sih kalau kayak makanan gitu kurang lebih semuanya sukanya sama gitu loh. Jadi kayak kalau ini kayak pasti mama aku kayak beli ini yuk gitu kan, sebisa kita beli gitu kan. Atau kalau biasanya tuh yang sering kita beli kayak misalkan gini, dulu tuh awal kalau jalan tuh selalu bertiga gitu, misalnya aku, papaku gitu. Nah kadang tuh papaku biasanya kayak janjian sama temennya gitu misalnya, akhirnya aku berdua doang gitu kan sama aku gitu. Terus biasanya kita makan di mana gitu kan. Habis itu nanti beli, biasanya tuh yang satu barangnya kayak sering banget kita beli yang emang kita suka tuh parfum gitu. Jadi apalagi kalau ini biasanya nanya
itu di BBW Bath and Body Works ada diskon nggak gitu kan. Iya, dia sering banget beli kan? segini terus diskon gitu. Kayak gitu-gitu, terus akhirnya ya udah deh, kalau ada beli gitu kan. Terus habis itu pokoknya seneng banget karena mamaku tuh seneng banget koleksi parfum gitu kan. Jadi kayak pasti kalau itu senangnya main ke BBW atau body shop, pokoknya yang ada parfum-parfumnya gitulah gitu. Terus apalagi ya paling kayak gitu sih, kayak apa sih, kayak emang interestnya sama, kesukaannya sama, cuma mungkin kayak kadang personality-nya beda kayak gitu, beda pendapat mah sering banget pastinya gitu lah ya. Aku sih sering banget debat gitu ya, kayak oh enggak gini gitu kan. Cuman kalau dulu aku terusin gitu kan, aku nggak mau ngalah gitu. Tapi kalau sekarang aku kayak lebih ya udahlah gitu, kayak lebih ngalah deh, terserah gitu kan. Terus apa lagi ya, kayaknya gitu sih kalau kamu gimana tuh? Kalau aku sebenarnya juga nggak beda jauh sih, karena kan kita sama-sama anak tunggal, jadi kan ya otomatis ya mak kita deketnya sama kita gitu kan. Dari kecil ya deket sama emak, kemana-mana sama emak gitu. Dulu aku seneng banget kalau misalkan pergi sama aku lagi jalan kemana gitu, terus ketemu temen-temennya, habis itu dia bilang, ini anaknya atau adiknya nih gitu. Aku dulu tuh seneng banget kalau misalkan dibilang kakak adik ini ya, bukan anak sama mama gitu, nggak tahu, seru aja gitu. Habis itu kalau tadi dari kamu kan ada bilang makanan, kalau soal makanan sebenarnya kita emang nggak beda jauh sih ya, bahkan lidah aku sama kamu mah sama ya Shell, apa yang kamu suka bisa aku makan, terus yang kamu bilang kurang ya ternyata di aku juga nggak bisa aku makan gitu. Cuman kalau mamaku tuh lebih banyak yang bisa dia makan, kalau aku lebih sedikit. Tuh saya agak susah makan ya. Kebalikan ya, kamu sama mamaku kebalikan aku. Kamu sama mamamu kebalikan aku sama mamaku. Jadi kalau kamu kan tadi bilang mamamu lebih banyak bisa makannya gitu ya daripada kamu. Nah kalau di aku yang lebih banyak bisa makannya daripada mamaku gitu. Ya, emang kita agak ketukar nih ya kayak. Perlu tes DNA enggak ya? Habis itu kalau soal baju iya tuh sama juga tuh tadi, kalau misalkan emang mak tuh kalau misalkan males gitu ya udah disuruh anaknya ya. Lalu udah kamu cobain deh, kalau misalkan ngepas di kamu ya udah berarti mama nggak cukup gitu. Cuman kalau baju sih sebenarnya ukuran aku sama mamaku tergantung baju ya, karena kan baju kan emang iniannya beda-beda ya Shell ya. Apa itu namanya, cuttingannya ya. Tapi baju juga maksudnya lebih gampang gitu kan, untuk kayak kadang kita nggak perlu nyoba aja juga bisa gitu kan. Ya dikira-kira gitu ya, benar-benar. Nggak susah celana sih. Iya bener, kalau celana aku nggak bisa tuh sama mamaku, beda ukuran. Kalau sepatu tergantung, kan ukuran mamaku tuh 38-39, aku tuh 39-40, jadi kadang ada sepatu mamaku yang aku bisa, cuman ya emang agak ngepas gitu. Kalau kamu? Sama. Karena kalau aku sebenarnya gini, ukuran kakinya aku sama mamaku tuh sama-sama aja sih, 40-an gitulah, 40 pas satu tergantung sepatunya ya. Kalau sepatunya yang ukurannya lumayan besar, cuttingannya biasa ukuran luar sih ya. Iya, ukuran luar gitu 40 bisa gitu kan. Ada yang 39 juga bisa, tapi kalau kecil gitu kayak ukuran lokal gitu biasanya ke 41 gitu kan. Nah, sebenarnya sama aja untuk ukuran, tapi bedanya tuh kalau kaki aku tuh lebih agak gendut gitu loh, tapi gendutnya tuh ke atas gitu, gimana ya? Di tulang. Oh, jadi puno kakinya, puno kaki nggak tuh? Apa ini? Iya, itu kaki ya. Punggung kaki ya. Nah, punggung kakinya tinggi gitu ya. Jadi kayak kadang susah masuknya tuh bukannya karena kakinya kepanjangan atau gimana, tapi sempit di antara si tulang punggung kakinya gitu loh sama atasnya sepatu. Oh, berarti tulang kaki lu gede. Ya iya gitu, karena tulangku tuh gede-gede kan, jadi kayak susah gitu. Paling di situ bedanya sih, tapi kalau ukuran sama. Iya. Terus soal perbedaan pendapat ya pastilah ya. Nah kalau mamaku tuh dia, kalau misalkan tadi kan kalau dari kamu ya itu lebih brutal ya? Atau mamamu itu? Mamaku. Mamamu. Dulu kayak lebih kayak ngelawan terus gitu, kayaknya nyecer terus gitu. Tapi kalau sekarang kayak
nggak lebih ya udahlah gitu, ngalah aja gitu. Jadi ya. Nah kalau mamaku ya sama. Kalau mamaku tuh dia lebih yang kalau misalkan dia nggak suka gitu, dia nggak suka sama orang, terus dia tuh bener-bener nggak mau peduli gitu loh, maksudnya bodo amat, abis itu dia udah kayak gini gitu. Jadi dia tuh nggak apa ya, kasarannya tuh kalau mau toleransi sama orang yang udah bikin dia kesel tuh agak susah. Ya, sebenarnya sama sih, gue juga kalau udah kesel sama orang yang agak susah juga ya. Cuman kan misalnya paling sering tuh biasa kalau naik gokar atau naik taksi. Kadang emang dapet sopir, nggak tahu emang gue kan ini kan dapet sopir taksi tuh unik-unik gitu ya kan. Ada yang suka ngantuk kan, ada yang bawel, terus ada terakhir dia ada cerita gini, kesel banget tuh sama sopir taksinya, masa dari awal jalan, bukan dari awal jalan sih, maksudnya dari pertengahan jalan gitu udah nanya, Bu ini masih jauh nggak ya, kok jauh banget sih, kayaknya nggak sejauh ini deh gitu. Abis itu pas mau, kan biasa kan selesai naik taksi itu kan bisa kasih bintang kan, aplikasi kan. Abis itu gue kasih bintang 2 aja deh. Apa ya alasannya ya? Gue tulis aja deh. Apa tuh namanya? Sopir taksi bawel, nanya-nanya mulu. Habis itu dia nanya aku kan, gimana nih alasannya? Terus aku diem kan, karena kan aku kalau aku tuh masih lebih ke yang ya udahlah, kasihan gitu loh orang kan. Ya mungkin dia juga capek apa gimana. Ya mungkin emang kesel iya, cuman aku nggak ngasih bintang 2 juga sih. Aku sebenarnya enak gak enak aku kasih bintang 5, tapi kecuali emang ya kan, karena males gitu loh, kecuali emang yang bener-bener udah yang parah banget ya bisa ditolerir banget gitu ya. Cuma sejauh ini kalau misalkan dia galak kayak bawel gitu, ya udahlah 5 aja lah, mungkin dia capek gitu kan. Nah terus aku kan pas mau aku tanya gimana nih alasannya apa nih, aku diem kan, kita aku mau makan tuh. Habis itu aku bilang ya sebenarnya dia lebih ke lebih kan, mau aku bilang judes ya, terus aku bilang sebenarnya itu bukan judes ya mah, lebih ke komplain aja sih ya gitu kan. Terus ya gue tulis aja deh, sopir taksi komplain mulu, sampai ditulis gitu apa yang diomongin sama sopir taksinya, dikasih tahu kan kalau misalkan kita lagi ngetik di HP gitu, terus ceritanya orang ngomong kan kita kasih tanda petik kan. Ditulis itu, dia kasih tanda petik. Terus udah mati, ya Allah mah nggak usah sedetail itu juga, cuman ya mungkin dia emang suka detail banget ya. Lama-lama ini lagi direkam taruh voice note. Iya nanti terus sopirnya gini gitu. Terus ya udah sudah kasih bintang 2 gitu. Terus biasa kalau misalkan order gokar gitu, kalau misalkan bapaknya suruh cancel, dia suka nggak mau, enak aja, kalau dia nggak bisa ngapain diambil gitu. Di situ aku suka kesel gitu, karena menurut aku ya udah sih, kalau misalkan mereka yang cancel, nanti mereka nggak bisa ngorder lagi. Kalau misalnya kita cancel sekali 2 kali kan nggak masalah, kita tetap masih bisa gitu kan. Lagian kita tinggal pilih aja driver yang minta kita untuk cancel, gampang kan. Tapi dia tetap gitu, nggak mau, dia aja biarin aja, gue pesen aja tuh, nanti kalau misalkan yang gue pesen udah datang, biarin aja, kalau misalkan dia nggak cancel ya bodo amat gitu. Sampai akhirnya dibiarin, habis itu di cancel kan sama bapaknya gitu. Nah biasa sih perbedaan pendapatnya sih yang di hal-hal seperti itu sih kalau aku ya. Cuman daripada aku emosi gitu, aku biasa lebih baik diem aja sih. Habisnya pokoknya gara-gara waktu itu kita ada bahas podcast apalah, abis itu kamu bilang makin kesini kamu ngerasa kalau misalkan orang nadanya udah tinggi, kita nggak bisa makin tinggi gitu, kita harus lebih kalem gitu kan. Dari situ aku coba terapin tuh sampai sekarang jadi ke bawah. Asik. Kita ini apresiasi dulu buat Michelle ya. Jadi mah. Tapi serius, tapi benar sih, itu benar-benar bantu banget. Jadi kalau misalkan aku udah ngomong sama orang siapapun itu, kalau misalkan aku udah gede banget nih sama orang, aku diem, bener-bener nggak respon apapun. Kalau misalkan baru deh aku ngomong ya menurut gue sih bla 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 gitu. Terus apa lagi ya, sejauh ini udah sih itu ya. Sama paling kalau soal genre musik ya, emang agak bedanya lumayan agak jomplang gitu ya. Mamamu apa, suka genre musik apa? Rock ya, lebih ke rock. Sama cuy. Nah, kan kalau aku lebih suka yang slow gimana? Sama banget. Kalau aku tuh yang rocknya tuh bahkan yang sampai aku tuh gini,
mana dengerin lagu apa sih nggak bisa dinyanyiin loh. Dia cuma yang kayak wah kayak gitu kan, apa yang mau dinyanyiin gitu. Sama kayak apa ya katanya, ya kan biar seru gitu. Iya banget gitu. Biar rame gitu katanya. Sedangkan kalau aku sukanya galau nggak galau, senangnya dengerin lagu galau yang slow. Iya bener. Siapapun pokoknya lagi ada atau enggak ini galauin, dengernya tetap lagu galau. Atau nggak lagu lama. Kalau lagu lama iya kita sama-sama suka. Cuman lagu lamanya tuh mungkin ya sebenarnya mirip-mirip gitulah. Cuman adalah 1-2 yang mungkin nadanya agak gimana gitu. Di mamaku enak tapi di aku enggak. Cuman itu sih yang paling agak jomplang, kenapa maknya bisa suka rock yang susah gitu loh dinyanyiin, karena kan cuma teriak-teriak gitu doang kan, walaupun emang butuh latihan terus ada teknik-tekniknya gitu kan, cuman kan gue nggak bisa gitu, terus agak pusing gitu loh dengerinnya. Ya. Tapi ya gitulah emak kita ya. Sama sih, cuman kalau aku tuh biasanya rocknya masih lumayan bisa dinyanyiin sih. Terus lebih pokoknya seneng lagunya tuh yang beat, ada ngebeat gitu lah, yang joget-joget lah ya intinya gitu kan. Yang bisa loncat-loncat gitu ya. Paham. Ya gitu deh, lagu kayak gitu, bukan yang kayak kita yang slow, yang kadang sampai nangis gitu ya. Iya, dia tuh juga nggak suka banget loh. Iya, sama mama juga nggak suka kayak gitu sih. Terus apa lagi ya? Gara-gara tadi kamu ngomongin yang apa namanya kalau lagi naik taksi online. Kalau itu kayak gini, kalau mamaku tuh kayak misalkan dia lagi naik taksi, terus abis itu misalkan supirnya tuh kayak ngebut atau nggak enak gitu ya, gimana gitu ya, itu lalu colek-colek gitu loh, colek-colek paha gitu kan, kayak aku kayak sama ya dia suka kok ya. Biasanya kalau mau ngebut kan, kalau kita lagi naik taksi online atau ngegokar taksi apapun, terus bapak yang ngomel, mau aku biasa langsung colek aku, atau enggak kalau misalkan aku nggak ngeh gitu ya apa itu, terus dia bilang baca WA, ditulis di WA. Dia kayak pokoknya aku paling gak suka nih ya kalau colek-colek tuh risih gitu kan, so kayak ih apaan sih gitu kan, bin aja. Kalau enggak baca WA, baca SMS atau apalah itu, kayak aduh bener sih, itu maksud aku itu aku baca doang, aku respon ya, kayak bener terus atau enggak kalau misalkan aku udah baca terus dia langsung kayak ya kan, terus aku cuma kayak ya, maksudku ya udah gitu loh. Ya kenapa sih? Kenapa mama? Lama banget. Oh, satu lagi nih ya, kadang aku kayak gemes, kesel, kayak aduh gitu tuh. Ini soal gaptek ya, banget ya ampun. Aku yakin apa sih, kamu masih inget kejadian dulu nih waktu di Cinere di Sofna tuh kan itu. Apa namanya, download aplikasi. Aku boleh aku ceritain ya? Boleh. Jadi gini guys, waktu itu kita lagi mau Michelle sama Papa lagi belanja di Informa. Habis itu disuruh download membernya Informa. Terus kan sekarang kan sebenarnya itu bukan sekarang sih, itu ya cuman maksudnya apa namanya? Nggak lama-lama banget lah, maksudnya bukan yang zaman dulu banget, udah 2019, nggak nyampe 2017, 18 ya sih lah namanya ya itu kan udah zaman teknologi yang sudah oke gitu ya kan. Habis itu Mama Michelle disuruh download, iya ibu download aja nih aplikasi member di Google Play Store. Habis itu Mama Michelle buka Google. buka Google Flash itu loh. Buka Google yang buat Google search, tahu kan kalau kalian mau mencari sesuatu, terus dia buka Google, habis itu mamanya nanya ya, mas kok ini nggak ada? Aku mau nangis sih. Aduh maaf tante, tapi tante lucu banget. Aduh mata nih. Nanya pertama. Aduh guys, kalian kalau bener-bener di situ tuh lucu banget sih. Aku bahkan sampai ngakaknya tuh lama banget, sampai diliatin orang. Iya aku sadar, tapi itu lucu banget. Aduh. Ingat banget pertama kali itu aku
tunjukin dulu kan ke orangnya. Terus ini di mana ya gitu. Terus abis itu kalau nggak salah orangnya tuh lagi nggak ngeliat gitu karena orangnya lagi sibuk ngetik ya gitu. ya lagi ya bener-bener lagi tuh di komputer. Tiba-tiba dia ke aku dia nanya, "Cek ini di mana sih?" Aku bukanya Google Search. ya gitu sih kan, jadi gaptek banget gitu kan, disuruh buka Google Play Store dia malah buka Google Search itu karena nggak ngerti, dia kira sama gitu kan. Nggak ngerti karena biasanya download gitu kayak pasti aku yang download atau kalau enggak papaku yang downloadin gitu kan, jadi nggak ngerti gitu, jadi ya udahlah. Terus itu apa lagi ya pokoknya gaptek lah per dunia sosmedan dan dunia HP tuh nggak ngerti gitu kan. Jadi kayak sebenarnya bukan yang nggak ngerti sih, paham gitu ya, maksudnya bukan yang segaptek yang sekuno itu enggak, cuman kadang gapteknya agak konyol aja gitu loh. Mungkin karena ini Shell makin kesini kan makin banyak fitur-fitur yang namanya mirip-mirip sama gitu kan, jadi mungkin bingung. Aku aja sampai sekarang mau buka Peduli Lindungi yang gue buka Traveloka. Terus gue bingung ngapain gue buka Traveloka. Iya, sama aku juga buka Peduli Lindungi, so aku malah buka ini apa namanya kan ada sebelahan tuh kayak dia tuh aplikasi buat nyalain lampu gitu kan. Ya tahu aku tahu. Pakai aplikasi gitu kan, dan itu warnanya sama persis gitu. Kadang aku malah misalkan nih mau nyalain lampu, aku malah buka Peduli Lindungi gitu kan. Mau nyalain lampu lu. Peduli Lindungi aku malah buka aplikasi yang buat lampu. Jadi ya karena warnanya mirip banget gitu kan, jadi suka salah-salah gitu. Itu emak menangis ya. Tapi karena kan emang deket kan sama misalkan dari lama, terus juga sering pergi-pergi bareng sama papa gitu, jadi seru sih kalau misalkan gibah gitu sama maknya Michelle gitu. Iya. Maknya Michelle tuh aduh gila, udah bestie banget dah kalau soal menggibah ya Michelle ya. Memang dia juga kepoan gitu kan orangnya, jadi kayak misalkan aku sama Fanny lagi ngomongin orang gitu ya, misalkan iya ini tapi ntar dia ikutan nimbrung gitu, gini siapa cek gitu ya. Itu kayak sering kayak gitu. Woi nada yang bisa terbang yang iya makanya gitu pasti salah ya, siapa gitu nanti ikut. Nah habis itu kalau misalnya kita nggak menghiraukan gitu ya, dia liatin terus gitu kan, dia liatin gitu deh. Terus habis itu ikutan aja, tiba-tiba dia senyum gitu kan, tawa gitu kayak padahal nggak ngerti gitu loh permasalahannya apa, ngomongin siapa, tapi diliatin aja sama dia terus kan. Emang itu pokoknya orangnya kepoan banget deh gitu. Wasal lah ya, kenapa siapa gitu. Iya, aduh ya Allah, gue kebayang banget sih nada mukanya, ya ampun, tante lucu banget. Emang keluarga Michelle tuh punya bakat lawak yang terpendam sih guys. Ini bapaknya juga nih sebenarnya nih, tapi karena nih lagi khusus hari ibu, yang tadi kapan-kapan ya buat hari bapak ya. Iya, disimpan dulu itu. Ya sih, kalau misalnya mamaku sih dia nggak kepo ya, dia malah nggak mau tahu. Sebenarnya bukan nggak mau tahu sih, dia lebih ke yang kalau misalkan emang dia nggak perlu tahu ya udah gitu, dia nggak cari tahu gitu. Bahkan nama-nama temen-temenku aja tuh dia suka siapa tuh, yang mana tuh gitu. Kecuali emang udah sering banget gitu, Michelle itu udah di luar kepala. Terus ada satu lagi temenku, terus beberapa sih tahu nama gitu. Cuman kalau misalkan ada yang sebenarnya aku sering juga nih misalkan main sama anak ini, cuman jarang aja gitu aku sebutin namanya. Tapi mamaku seringnya kebalik-balik. Misalnya aku punya temen tinggal di Bogor, habis itu yang satu lagi tinggalnya di Surabaya gitu kan. Terus dia bilang, oh iya kemarin kamu jalan sama yang temenmu di Surabaya kan? Hah? Kapan? Itu yang kemarin ke ini. Itu yang dari Bogor, yang dari Surabaya mah beda lagi. Oh beda orang ya gitu. Dia lebih gitu sih. Mungkin ya agak bingung aja kali ya. Entah mungkin karena namanya agak mirip, apa saya jarang ceritain gitu sih. Seru juga sih ya. Tapi kamu sering suka ini nggak Shell? Curhat-curhat ke mamamu atau kebalikannya? Kebalikannya malah ya. Aku udah nggak pernah curhat, maksudnya gimana ya, kayak
udah nggak pernah curhat yang securhat itu gitu loh. Paling cuma cerita tentang kayak misalkan iya nih aku mau kesini, atau kalau aku ntar mau kesini, atau misalkan nih kayak kalau aku habis jalan sama Saina gitu, aku cerita misalkan kayak tadi kesini habis itu beli ini, misalkan ketemu si ini gitu, ceritanya cerita biasa gitu. Tapi kalau curhat yang dari hati ke hati gitu, heart to heart sih, karena apa ya, nggak kenapa-napa sih sebenarnya sih, cuma kayak udah kayak mungkin karena sekarang udah lebih besar gitu ya, jadi ngerasa kayak udah mampu untuk menampung sendiri gitu loh, kayak bisa nge-handle sendiri gitu ya. Atau kalau enggak paling aku ceritanya ke Saina gitu kan, kayak gitu doang nih. Ya. Kalau aku sama sih, bahkan aku dari dulu tuh jarang banget cerita ke aku, bahkan bukan nggak pernah sih cerita, cuman kalau misalkan kamu dulu mungkin masih lebih, mungkin dulu kamu pernah masih beberapa kali yang cerita dari hati ke hati gitu kan. Kalau misalkan aku tuh nggak pernah cerita yang sampai segitunya, paling aku cuma ngasih tahu, bener-bener ngasih tahu aja gitu, iya kemarin aku kan habis ke situ, terus kita ketemu ini loh, udah gitu. Terus respon dia juga cuman yang paling nanti kalau misalkan suatu saat kita pergi ke tempat itu, terus dia nanya, waktu itu kamu kesini kan sama sini kan gitu. Cuman kalau yang cerita yang bener-bener mungkin kalau aku ceritain bisa bikin aku nangis, itu dia nggak pernah tahu sih. Maaf ya Mak ya. Aku lanjut dulu. Kamu dulu. Kalau aku sebenarnya nggak ini sih. Dulu juga cerita dari hati ke hati itu juga agak terpaksa gitu ya. Pertama, karena tadi kan udah jelas ya, mamaku tuh kepoan gitu kan. Yang kedua, kalau aku nggak cerita, dia pasti ngomongnya gini, wah udah mainnya udah rahasia-rahasiaan ya, rahasia-rahasiaan gitu, pasti selalu kayak gitu. Dia pasti ngomong dosa nih, rahasia-rahasiaan. Nah dulu kan waktu kecil kan, anak kecil diomongin kayak gitu langsung ketar-ketir gitu. Panik woy. Akhirnya terpaksa lah cerita lah, terus pernah lah cerita yang sampai nangis-nangis cuma gara-gara cowok doang, masalah cowok gitu-gitu. Jadi kayak sebenarnya ceritanya juga karena terpaksa gitu, ditakut-takutin gitu, namanya juga anak kecil lah, takut-takutin langsung panik lah gitu. Jadi kalau sekarang kan udah gede kan udah paham lah ya, kayak apaan sih gitu kan. Jadi kayak gak pernah yang cerita curhat heart to heart gitu sih. Iya, kalau aku bedanya sih di situ. Paling ceritanya tuh yang sama kayak Michelle tuh cuma yang kasih tahu kalau misalkan tadi aku habis pergi sama ini lah, kita pergi ke sini ke situ, itunya doang. Bahkan mak gue kalau misalkan aku habis nangis gitu aja tuh mungkin kelihatan ya dari matanya kan sembab gitu kan. Tapi tuh dia selalu nanyanya gini, baru bangun tidur ya lu ya gitu. Terus aku bilang enggak. Kalau misalkan aku bilang enggak, dia tuh nanya, terus kenapa itu mata kayak gitu? Terus aku kan panik kan, ya mati gue. Terus aku langsung bilang aja, mungkin saya lelah gitu. Terus langsung ketawa, ini baru kemarin nih. Adalah satu hari tuh aku nangis dari bangun tidur sampai mau mandi sore tuh gue nangis. Tapi nangisnya maksudnya berhenti sih, nggak yang langsung juga nangis darah kali gue. Turun ya itu ya. Iya, jadi maksudnya kayak nangis dikit-dikit. Cuman kan dikit-dikit lama-lama jadi bukit ya kan. Terus mana abis itu kan ada Zoom kan, jadi kan ngeliat laptop agak lama kan capek juga mata kan. Terus pas pada recover dia tanya, baru bangun tidur ya lo ya? Terus aku bilang, enggak, aku nggak ada tidur siang hari ini gitu. Terus bilang, terus kenapa itu mata? Terus aku bilang, mungkin saya lelah. Terus dia langsung ketawa gitu. Terus aku bilang, ya tadi kan habis Zoom gitu, jadi ya adalah alasan-alasan yang bisa saya gunakan gitu, walaupun jatuhnya bohong sih ya. Pokoknya beberapa kali sempat keciduknya sih bukan yang habis nangis nggak gitu sih, cuman dia apa ya, mungkin dia ngerasa dia anak kok kayak beda gitu ya, kenapa dia kalem aja, diem aja gitu. Terus ya paling aku ya bilangnya kalau nggak habis tidur bilang aja capek gitu. Tapi tuh kayaknya dia ya namanya seorang ibu kan punya feeling gitu ya. Iya. Jadi dia tuh pasti merhatiin gue tuh, merhatiinnya tuh bener-bener kayak mungkin kalau misalkan di film-film tuh ada suara yang ngomong, ya anak bener nggak ya? Iya. Gue terawang dulu nih. Bener-bener segitu. So aku biasa, kenapa sih? Aku nggak kenapa-napa gitu. Gitu aja sih. Sebenarnya bukannya nggak mau cerita atau apa ya, cuman ya mungkin kan dari dulu sudah terbiasa jarang buat cerita-cerita. Bahkan dulu pas SD aja aku sempat
aku nggak tahu sih ini kamu tahu ceritanya atau enggak, di apa sih pokoknya belakang aku tuh sampai merah gitu loh gara-gara gue dikejar-kejar, anjir serem banget sama si Korea. Aku nggak tahu, aku udah pernah cerita kamu atau belum. Kamu pernah cerita deh. Iya, kelas 2 SD sampai aku nggak tahu itu karena apa. Pokoknya dikejar-kejar bener-bener. Dia kan yang badannya kan emang pas SD tuh dia udah bongsor gitu kan. Iya. Habis itu gue dikejar-kejar terus gue yang sampai tau nggak sih kalau misalkan kita pegang pundak orang terus yang digoyang-goyang kayak wah kayak gitu kan, gue panik. Ya itu aku nggak cerita ke mamaku, terus mamaku sampai sekarang nggak tahu. Habis itu pokoknya di SD gue dulu ada dipanggil-panggil Sabana. Oh ya, itu yang paling viral sih pada masanya ya. Itu paling heboh gitu ya. Siapa sih yang nggak tahu Sabana gitu? Pokoknya kalau misalkan dulu dibagiin Sabana orang kayak, Saina, lu makan diri lu sendiri gitu. Mungkin menurut orang lain lucu, tapi kan lama-lama agak nyus juga ya di hati ya. Iya. Kesel juga nggak sih kayak tiap hari lu bilangin gitu kayak minta ditampol aja gak sih? Iya, nah itu aku juga nggak cerita, mamaku nggak tahu gitu. Ya udah sih gitu aja sih. Ya sebenarnya lebih ke apa ya? Ya aku ngerasa kayaknya nggak penting gitu kalau dikasih tahu. Nah ya, toh juga gue masih nggak kenapa-napa gitu. Maksudnya gue masih hidup kan, gue masih bisa jalan, masih bisa napas gitu. Ya udah berarti gue masih aman-aman aja gitu. Ya, cuma kalau aku ini sih kayaknya kalau aku malah nggak pernah sama sekali keciduk, misalkan habis nangis gitu ya, nggak pernah ketahuan gitu karena mungkin kayaknya aku terlalu jago ya kayaknya, terlalu jago acting, terlalu jago menyamarkan gitu ya. Bakat terpendam. Kayak apa ya? Kayak aku misalkan nih habis nangis, terus aku mikir kayak wah ini pasti ketahuan sih ini gitu kan. Tapi nggak pernah apa ya kayak ditanyain gitu kan, entah emang kayak dia udah tahu tapi diem aja gitu ya, nggak mau nanya atau emang nggak tahu apa gimana juga aku nggak ngerti sih. Cuman kayak nggak pernah aja gitu ya kayak iya habis nangis ya pernah sih tapi maksudnya nggak sering gitu loh, walaupun anggap aja nih misalkan aku nangisnya 5 kali ditanyanya cuma sekali gitu, jadi kayak nggak sering gitu kan, cuma sekali banget gitu. Jadi tapi mungkin aja sih sebenarnya makmu tuh tahu Shell, cuman ya itu mungkin dia ngerasa kalau gue tanya ntar takutnya makin sedih apa gimana kan, biasa gitu ya kan ya. Jadi mungkin ya dia tahu tapi ya udah gitu. Mungkin karena mamamu juga tahu kamu ini kan suka cerita-cerita, jadi mungkin kamu berpikiran gue nggak usah tanya, nanti juga dia cerita sendiri. Mungkin gitu kali ya. Iya. Oke. Seru, tapi kok jadi agak sedih ya. Tadi abis ketengahang sih tiba-tiba jadi mellow. Ya, jadi makin ke ujung makin sepi, makin kayak dari hahaha gitu. Jadi huhuhu ini. Iya. Nah pas nih mumpung lagi vibes-nya udah huhuhu nih, ada nggak? Coba kamu mau sampein apa ke kamu di hari ibu ini? Aduh, aku paling gak bisa nih kayak gini-gini nih, ya ampun. Mungkin mamamu dan mamaku belum tentu dengar, tapi mungkin nanti kita mau share ke mereka, suruh dengerin boleh lah. Mungkin kita langsung skip ke bagian yang ini aja nih. Jadi coba silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya ampun, aku deg-degan loh, padahal kayak ini ngomongnya ke laptop gitu ya, kayak tapi agak deg-degan gitu ya. Oke. Apa ya mau aku sampein ya? Kok aku malu sih, ya ampun. Jangan, aku mau nangis sih. Gue ngomong gue mau nangis. Kayak langsung terharu gitu gak sih, padahal belum ngomong gitu kan. Ya ampun. Oke. Itu kan. Ya, apa ya, pengen bilang aja sih sebenarnya kayak walaupun emang apa ya kayak sering banget kayak kesel gitu kan, atau kayak ngerasa kenapa sih begini, kenapa sih begitu, atau kalau nggak kayak kenapa sih nggak dibolehin ini, kenapa sih nggak dibolehin itu gitu kan, orang dia aja boleh tapi kok aku nggak boleh gitu ya. Ya walaupun banyak ngerasa kayak gitu tapi tetap aja sih kayak pasti ngerasa sayang lah gitu kan. Kayaknya sedih ya, gue mau nangis. Terus juga ya apa ya, ngerasa kayak di balik semua ketidaksempurnaan, di balik semua kekurangan, tapi menurut aku ya mamaku itu tetap yang paling oke lah buat nangis aku. Gue Shell. Tetap yang paling perfect, tetap yang paling
ya kayak she's the one gitu ya. Ya apa ya? Ya intinya ngomong aja kayak ya sayang banget. Terus abis itu juga ya semoga apa ya, aku tidak mengecewakan lah gitu, bisa membanggakan gitu kan untuk sekarang dan selama-lamanya. Udah lah gitu aja. Aku sedih banget. Aduh ya ampun. Ayo dong kamu dong biar sama nih kita nih. Lagi nahan nangis ini. Aduh terharu. Oke, jadi untuk mama saya, halo. Yang pasti mau bilang makasih ya kan, karena nggak bisa ngomong. Mau bilang makasih karena mama udah kuat untuk dirimu sendiri dan untuk diri saya. Ini aku pernah nulis ini pas hari ibu di tahun kemarin. Aku post di IG sebenarnya, tapi mungkin mama tidak melihat. Tapi kata-katanya tuh gini, pokoknya sabar ya, lupa. Dan nangis dong, Shell. Gue denger tarik ingus lu. Enggak. Nih, oke, jadi gini, makasih buat Ibu Imelda Margaret yang udah menjadi ibu yang kuat buat dirimu sendiri dan buat saya. Ya kita tahu hidup kan emang nggak selamanya adil ya kan. Bumi nggak cuma berputar untuk kita doang. Namanya roda kan berputar, kadang di atas kadang di bawah ya kan. Tapi selama kita bisa bareng-bareng, kita bisa saling nguatin satu sama lain, kita pasti bisa lewatin semuanya bareng-bareng. Pasti intinya kita, selama kita saling nguatin satu sama lain, kita pasti bisa. Terus juga kalau misalkan emang ada sesuatu yang lagi dirasain terus pengen dikeluarin gitu, nek-neknya pengen nangis atau marah, keluarin aja, jangan tahan-tahan. Tuh kadang kayaknya suka ditahan-tahan kalau mau nangis, cuman diem-diem doang. Sama ya kita emang emak sama anak sama ya. Dan ya emang kalau misalkan emang udah nggak bisa banget ditahan gitu, nggak apa-apa, nangis aja. Jangan takut terlihat lemah di depan anakmu ini, nggak apa-apa lah, kita manusia punya perasaan ya kan, Shell ya. Kita boleh nangis juga bukan berarti lemah. Terus ya maaf ya kalau misalkan masih suka ngeselin. Ya terus yang terakhir sama sih kayak yang Michelle bilang untuk mamanya, aku selalu bilang semoga aja aku bisa sesuai sama apa yang mama pengen. Maksudnya bisa sesuai dengan ekspektasi mama. Sudah. Ya ampun, aku udah berkaca-kaca nih. Aduh, bahaya sekali episode kali ini. Ih, kok jadi sedih banget. Ya pokoknya gitu. Ya, pokoknya selamat Hari Ibu untuk mama saya dan untuk mama Michelle juga, dan untuk semua mama-mama yang ada di Indonesia ya. Oke. Yang terakhir nih aku ada satu quotes. Mungkin nanti habis aku, Michelle ada mau kasih tahu quotes yang dia temuin, atau mungkin Michelle mau bacain puisi mungkin ya. Nih kalau dari aku, ini dikutip ini ada orang yang namanya Valerie Harper, nggak tahu, aku juga nggak kenal, tapi dia bilang menjadi ibu lewat cara apapun merupakan suatu mujizat. Jadi buat kalian yang lagi dengerin ini,
langsung aja bilang ke mama kalian. Mungkin mama kalian lagi ngerasa sedih, terus lagi ngerasa gue nggak layak nih sebagai seorang ibu atau apapun itu. Kalian harus ingetin, jadi ibu itu tuh suatu mujizat, suatu anugerah. Jadi ibu tuh nggak gampang, apalagi bisa membesarkan anaknya sampai sekarang. Itu udah hebat banget. Jadi cepetan bilang ke mama kalian kasih semangat gitu. Terus jangan gengsi juga, bilang I love you ya. Karena aku jarang banget sih. Kalau misalkan di chat WhatsApp itu sering sih ngasih stiker gitu, ngasih stiker yang lope-lope gitu. Terus ya intinya kalau di chat itu bisa lebih so sweet daripada pas aslinya. Aku dua-duanya nggak bisa karena malu. Jangan malu. Ya? Kalau misalkan di chat tuh lebih itu, coba deh Shell kasih gitu di chat, kasih stiker lope-lope gitu. Tapi kayak nggak tahu saking apa ya, saking bestiannya gitu ya, jadi sampai kayak nggak tahu gitu, kayak nggak tahu, nggak bisa. Ya pokoknya jangan sampai terlambat lah ya untuk mengungkapkan rasa yang kalian ke mama kalian gitu aja sih dari aku. Kalau misalnya dari Michelle, apa nih yang mau disampaikan? Ya mungkin karena aku kurang bisa menyampaikan sesuatu dengan baik gitu ya, kalau soal kayak begini kayak terharu mau nangis gimana gitu. Jadi aku menyalurkannya lewat sebuah puisi aja kali ya. Silakan. Jadi ini puisinya itu dari Helen Steiner, judulnya Cinta Seorang Ibu. Cinta seorang ibu adalah sesuatu yang berarti yang tidak ada yang bisa menjelaskan. Cinta seorang ibu terbuat dari pengabdian yang mendalam dan pengorbanan dari rasa sakit. Cinta seorang ibu tidak ada habisnya dan tidak egois, dan bertahan apapun yang terjadi. Karena tidak ada yang bisa menghancurkannya atau mengambil cinta itu pergi. Cinta seorang ibu sabar dan pemaaf ketika semua orang lain meninggalkan, dan cinta seorang ibu tidak pernah gagal atau terputus-putus meski hati sedang patah. Dan cinta seorang ibu bersinar dengan segala keindahannya dari permata yang paling langka dan paling cemerlang. Ini jauh melampaui definisi. Cinta seorang ibu menentang semua penjelasan, dan itu masih menjadi rahasia seperti misteri penciptaan. Banyak keajaiban yang luar biasa manusia tidak bisa mengerti, dan bukti menakjubkan lainnya dari tangan penuntun Tuhan yang lembut. Ya, gitu sih. Sedih banget Kak, agak melo sekali ya. Iya, kayak apalagi aku tadi tuh kayak ada kata-kata yang kayak dia ngomong cinta seorang ibu terbuat dari pengabdian yang mendalam dan pengorbanan dari rasa sakit. Terus dan cinta seorang ibu tidak pernah gagal atau terputus-putus meski hati sedang patah. Itu kayak iya itu ya ampun itu bener-bener, biarpun ibu kita mungkin lagi sedih atau lagi capek atau lagi apapun, tapi dia tuh, nah itu yang aku bilang tadi, makanya buat para ibu ya, kalau misalkan emang kalian lagi sedih terus kalian mau nangis, ya udah nggak apa-apa, jangan diumpet-umpet gitu lah. Jangan takut terlihat lemah di depan anak-anak kalian gitu loh, karena manusia punya perasaan. Jadi kalau misalkan nangis ya wajar aja, berarti kan itu lagi merasakan sedih ya kan. Dan untuk kita nih para anak-anaknya gitu ya, yang kadang masih suka kesel gitu, kayak kenapa sih nggak boleh ini, atau kenapa sih kayak gini, kenapa sih harus kayak gitu, kenapa nggak bisa kayak gini dan kayak gitu. Selalu ingat kalau cinta seorang ibu itu nggak pernah gagal dan terputus-putus meski hati sedang patah gitu ya. Jadi jangan pernah lupa gitu. Jadi ya apa ya, kayak lagunya gitu ya, kasih ibu tak terhingga sepanjang masa. Bener banget itu, ya ampun. Oke deh, itu dia guys ya podcast spesial di Hari Ibu ini. Semoga aja setelah mendengarkan podcast ini, buat kalian yang udah deket sama ibu kalian bisa semakin deket lagi ya, bisa kayak Michelle sama mamanya jadi ibu rasa bestie gitu ya. Terus buat kalian yang mungkin lagi cukup jauh sama ibu kalian karena satu dan lain hal, ya semoga aja tetap bisa baik-baik aja ya guys ya. Pokoknya ya kita doakan yang terbaik lah untuk kalian dan ibu kalian gitu ya. Yes, bener banget.
Oke deh, kalau gitu sebelum podcast ini diakhiri, aku dan Michelle nggak ada bosan-bosannya buat ngingetin kalian semua supaya jangan lupa untuk dengerin terus podcast kita yang makin hari makin kece nih ya, gue liat-liat nih ya. Jelas dong. Nah, gimana nih caranya supaya mereka nggak ketinggalan podcast kita? Mereka harus catat jadwal upload podcast kita. Ayo, nah, Michelle bakal kasih tahu nih di hari apa aja sih podcast kita upload. Oke, jadi podcast ASKR itu uploadnya seminggu sekali di hari Minggu jam 8 pagi. Jadi dicatat ya, dibikin reminder apapun itulah, yang penting biar nggak ketinggalan. Dan apa ya, kalau ketinggalan kan rugi banget loh ya pastinya. Jadi dicatat, dibikin reminder biar kalian selalu update sama episode dari kita. Yoi. Terus juga kalau misalkan kalian punya saran, kritik, pertanyaan, atau mau request topik, atau mungkin kalian punya pengalaman yang mau disampaikan ke kita, terus nanti kita bantu untuk share ke teman-teman yang lain, itu boleh banget, kita sangat terbuka. Kalian bisa langsung aja hubungi sosial media yang kita punya. Jadi kita tuh punya banyak banget sosial media kita. Terus apa aja tuh, Shell, nama sosial media kita? Jadi ya, yang pastinya ya kita punya Spotify, terus kita punya YouTube, terus kita punya Instagram, punya email, dan punya TikTok juga. Dan semuanya itu di nama yang sama, yaitu apa sih kata remaja. Nah, untuk email tinggal ditambahin aja @gmail.com. Jadi apa sih kata remaja @gmail.com. Jadi ya buat kalian yang mau kontak-kontak sama kita, mau request ini itu, gampang banget ya, tinggal ketik aja apa sih kata remaja, ntar langsung muncul. Dan nggak usah takut karena privasi kalian pasti aman. Jadi ya langsung aja ya, tunggu apa lagi. Kalau bisa sekarang kenapa harus nanti? Oke deh kalau gitu, makasih ya buat kalian yang udah dengerin podcast kita pada hari ini dari awal sampai akhir. Terus makasih juga buat Michelle udah menjadi teman host saya pada hari ini. Sama-sama. Kalau begitu, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!